Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White tanggal 27 Maret 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Bapak John Pratama. Kepada Bapak John, kami persilahkan. Selamat malam untuk kita semua. Renungan malam pada malam hari ini berjudul Nama yang Dikuduskan, tanggal 27 Maret. Ayatnya terdapat di dalam Matius 6 ayat 9. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Menguduskan nama Tuhan berarti bahwa setiap kata yang kita ucapkan tentang pribadi yang maha tinggi harus diucapkan dengan penuh hormat. Namanya kudus dan dahsyat. Mazmur 111 ayat 9. Kita tidak boleh memperlakukan dengan sembarangan sebutan atau gelar yang digunakan bagi Allah. Dalam doa, kita memasuki ruang audiensi dari Yang Maha Tinggi. Kita harus datang ke hadapannya dengan rasa kagum yang kudus. Para malaikat menutupi wajah mereka di hadapannya. Kerub dan serafim yang bercahaya dan kudus mendekati tahtanya dengan rasa hormat yang mendalam. Betapa lebih lagi seharusnya kita, makhluk fana dan berdosa, datang dengan penuh hormat di hadapan Tuhan pencipta kita. Namun, menguduskan nama Tuhan berarti lebih dari sekedar itu. Kita dapat seperti orang Yahudi pada zaman Kristus, menunjukkan penghormatan lahiriah yang besar kepada Allah, namun terus menajiskan namanya. Nama Tuhan adalah pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Keluaran 34 ayat 5-7. Tentang jemaat Kristus tertulis, dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil, Tuhan keadilan kita. Yeremia 33 ayat 16. Nama ini diberikan kepada setiap pengikut Kristus. Itu adalah warisan anak-anak Allah. Keluarga itu disebut menurut nama Bapa. Nabi Yeremia pada masa kesusahan dan penderitaan Israel berdoa, dan namamu diserukan di atas kami. Janganlah tinggalkan kami. Yeremia 14 ayat 9. Nama ini dikuduskan oleh para malaikat di surga, oleh penduduk dunia yang tidak jatuh dalam dosa. Ketika engkau berdoa, dikuduskanlah namamu, engkau sedang memohon agar nama itu dikuduskan di dunia ini, dikuduskan di dalam dirimu. Allah telah mengakui engkau di hadapan manusia dan malaikat sebagai anaknya. Berdoalah agar engkau tidak menodai nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah. Yakobus 2 ayat 7. Allah mengutus engkau ke dunia sebagai wakilnya. Dalam setiap tindakan hidup, engkau harus menyatakan nama Allah.
Permohonan ini memanggilmu untuk memiliki karakternya. Engkau tidak dapat menguduskan namanya, engkau tidak dapat mewakilinya kepada dunia, kecuali jika dalam hidup dan karaktermu, engkau mencerminkan kehidupan dan karakter Allah sendiri. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui penerimaan kasih karunia dan kebenaran Kristus. Demikian renungan malam pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Bapak John. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Malam ini kita belajar tentang makna doa yang sering kita ucapkan, yaitu bagian dari doa Bapa kami sebagaimana di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya agar menyampaikan doa dengan kalimat pembuka, yaitu Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Mengapa Yesus mengajarkan kepada mereka doa tersebut? Karena Roh Nubuat di dalam The Signs of the Times, tanggal 14 Januari 1897, paragraf 1 berkata, "Dan terjadilah ketika ia sedang berdoa di suatu tempat. Setelah ia berhenti, seorang dari murid-muridnya berkata kepadanya, 'Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti Yohanes telah mengajar murid-muridnya.'" Atas permintaan seorang dari murid Yesus yang mewakili murid-murid yang lain untuk diajar mengenai doa, Tuhan memberikan kepada mereka doa yang tercatat di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. Juru selamat mengetahui bahwa murid-muridnya lamban dalam memahami. Oleh sebab itu, ia berusaha menanamkan dalam pikiran mereka doa yang sederhana, tetapi memiliki arti yang dalam, di mana Bapa Surgawi mendengar dan menjawab doa tersebut. Doa adalah ungkapan tulus dari hati manusia kepada Allah yang pasti didengar, karena Allah memahami ketulusan, mengasihani kelemahan, dan sanggup memenuhi kebutuhan kita. Melalui Kristus sebagai pengantara, setiap orang dapat datang kepada Allah dengan sikap rendah hati dan pertobatan, bukan dengan pembenaran diri. Allah berjanji menjawab permohonan dan memberikan anugerah yang baik dari sorga, sehingga doa harus dipanjatkan dengan hati yang suci, tanpa kemarahan maupun perselisihan. Oleh sebab itu, dalam doa yang diajarkan Yesus ini, kita awali dengan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Roh Nubuat di dalam manuskrip 34 tahun 1903 paragraf 15 berkata, "Dikuduskanlah namamu," Matius 6 ayat 9, "banyak penyimpangan telah merasuki ibadah umat Yahudi. Di antara ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, doa telah menjadi ajang pujian diri, pernyataan kebenaran mereka sendiri. Alih-alih menyembah Allah, mereka memuliakan diri mereka. Mereka berdoa agar dilihat dan didengar manusia. Allah menghendaki agar kita mencari hal-hal yang akan memuliakan namanya." Dalam renungan malam ini dikatakan bahwa menguduskan nama Allah Bapa berarti menghormatinya dalam setiap perkataan dan sikap, tidak menggunakan nama atau gelarnya secara sembarangan. Dalam doa, kita memasuki hadirat Allah yang Maha Tinggi, sehingga harus datang dengan rasa kagum, hormat, dan kerendahan hati. Jika para malaikat yang kudus saja menghormatinya dengan penuh, maka manusia yang fana dan berdosa seharusnya lebih lagi menunjukkan sikap hormat di hadapan Allah. Oleh sebab itu, dalam keadaan apapun, kita tidak boleh memuliakan diri sendiri. Kita harus mencari Allah untuk memperoleh kasih karunia dan berkat rohani, agar kita dapat memuliakan namanya melalui karakter kita.
Allah dimuliakan, namanya dikuduskan ketika anak-anaknya dalam kehidupan mereka menampilkan karakter Kristus. Allah telah mengangkat kita sebagai anak-anak angkatnya. Dia telah memisahkan kita dari dunia ini dan kita adalah miliknya dan menjadi ahli warisnya melalui Yesus Kristus. Karenanya, hendaklah kita kudus ketika memanggil namanya yang kudus. Rasul Petrus berkata di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Menguduskan nama Allah adalah komitmen kita untuk mengakui kekudusannya, memuliakannya melalui kehidupan kita yang menurut kepadanya, dan mencerminkan karakternya dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah prioritas utama yang Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami kepada murid-muridnya dan juga kepada kita pengikutnya di zaman sekarang ini. Rasul Paulus dalam suratnya ke jemaat Korintus berkata, 1 Korintus 1 ayat 2, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kita tidak bisa menguduskan nama Allah dengan kekuatan sendiri. Kita membutuhkan pertolongan melalui kasih karunia Yesus Kristus, yaitu Roh-Nya dalam hidup kita. Saat kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya, karakter kita akan berubah dan melalui hidup kita, nama Allah dikuduskan dan dimuliakan. Inilah doa sederhana yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita sekarang ini. Ketika kita memanggil namanya yang kudus, hidup kita pun akan dikuduskan di dalam Yesus Kristus. Kiranya pekabaran ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas pekabaran yang kami dengarkan malam ini. Ajarlah kami agar kami dapat berdoa sebagaimana yang Yesus ajarkan kepada kami. Oleh sebab itu, ya Bapa, kami mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, agar kami menyampaikan permohonan kami melalui Yesus Kristus dan hidup kami dikuduskan oleh kehadiran Roh-Nya dalam hidup kami. Sucikanlah hidup dan karakter kami dari hari ke hari, agar semakin serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Dan apabila saatnya tiba, ketika Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas dosa yang telah kami perbuat. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.